Perkenalkan, namaku Nene. Seperti biasa, teman-temanku memanggilku dengan sebutan itu. Kali ini aku akan mencoba menceritakan pengalamanku saat mendaki Cikuray bersama teman-temanku pada 6-8 Februari 2015 yang lalu. Sejujurnya, selain tangisan si cantik dan senyuman manis bapak bersepeda ontel, ingatanku tentang pendakian itu sudah samar-samar. Namun, karena dapat bantuan dari Mas Oki dan Mas Pei, temanku yang juga mendaki bersama saat itu, maka aku akan mencoba menceritakannya. Oh ya, beberapa nama akan kusamarkan karena beberapa alasan. Tanpa terasa, malam semakin larut. Sedang aku masih asik duduk di depan laptop yang selalu setia menemaniku menjelajah dunia digital dengan informasi tanpa batasnya. Gunung Papandayan. Informasi itulah yang saat itu kucari. Sebuah kebiasaan lama yang diajarkan oleh almarhumah kakak pertamaku yang senang sekali naik gunung dan climbing, serta diamini oleh almarhum papaku. Jadi, tiap kali aku ingin naik gunung atau sekedar jalan-jalan, aku pasti selalu mencari informasi tentang tempat yang akan aku datangi. Bunyi pesan masuk di HP-ku. Dut, kayaknya kita nggak jadi ke Papandayan deh. Isi pesan yang ada di aplikasi pesanku. Apa? Batal. Sia-sia dong semua. Batinku saat membaca isi pesan dari temanku. Jah, capek deh. Kenapa nggak jadi? Balasku setengah kesal karena merasa semuanya akan sia-sia. Informasi yang kucari di sela-sela waktu luangku, uang tabunganku yang habis untuk beli perlengkapan naik gunung, serta usahaku untuk merayu ibuku agar mengizinkanku pergi ke Garut. Kata Denny, Papandayan lagi tutup. Besok deh dijelasin. Padahal aku sudah sangat berharap untuk bisa hiking lagi setelah sekian lama tak menjejakkan kakiku di gunung. Padahal ingin sekali kulihat lagi mentari yang keluar dengan malu-malu di balik lautan awan. Padahal hatiku sudah meronta untuk melepaskan kerinduan bernyanyi bersama bintang di depan api unggun yang memberikan kehangatan. Dan padahal lagi, tinggal 3 hari semua inginku itu dapat terwujud. Kututup laptopku dengan kesal dan beranjak tidur agar cepat kudapati jawaban kenapa pendakian ini tiba-tiba dibatalkan. Oi, kenapa dibatalin? Tanyaku pada Anam tanpa basa-basi saat aku tiba di kosannya. Anam dan Pei ngekos di satu rumah namun beda kamar. Karena kosan mereka letaknya strategis, jadi biasa dijadikan base camp oleh teman-temanku. Papandayan ditutup karena ada relokasi pedagang, katanya. 2,3 juta gue melayang percuma dong buat beli peralatan kemarin, Mas. Keluhku. Tenang sih Mbak Ne, kita tetap pergi kok. Jawabnya singkat. Tar aja jelasinnya, tunggu yang lain. Males gua jelasin berkali-kali. Lanjutnya. Pertanyaan dan jawaban yang sama selalu terlontar setiap kali temanku datang. Kita nggak jadi ke Papandayan, jadinya ke Cikuray, kata Anam setelah semua sudah kumpul. Cikuray? Tanyaku serempak dengan Richard dan Jessie. Iya, Cikuray. Tinggal nyebrang doang, sama-sama di Garut. Jawabnya enteng. Tapi Mas, gila kali. Gue udah lama kagak hiking, masa tahu-tahu Cikuray? Jawabku setengah tak percaya. Acara pendakian kali ini merupakan pendakian pertama untuk Pei, Richard, Jessie, dan Oki. Walaupun bukan pendakianku yang pertama, namun terakhir kali aku menjejakkan kakiku ke gunung adalah tahun 2005, alias 10 tahun yang lalu. Dan tiba-tiba sekarang, setelah semua tulang sudah susah untuk kompromi,
Aku disuruh untuk hiking ke gunung yang bikin dengkul pendaki berpengalaman sekalipun pengen nangis. Rasanya ingin sekali kubatalkan saja pendakian ini. Namun karena teman-temanku yang lain sudah kepalang tanggung ambil cuti kerja dan sebagian juga sudah menghabiskan tabungan di toko perlengkapan camping sepertiku, akhirnya kami putuskan untuk tetap pergi. Di tengah hiruk-pikuk rutinitas harianku, tak sempat lagi ku cari informasi tentang Cikuray. Satu-satunya hal yang ku ingat dari temanku yang pernah mendaki Cikuray adalah jangan ngecamp di puncak Bayangan. Sampai akhirnya hari yang dinantikan tiba juga. Aku, Anam, Pei, Richard, Jesse, dan Oki berangkat dari kosan dan janjian dengan Denny di terminal bus Uki. Denny mengajak 3 orang temannya, Andri yang akan jadi guide kita, serta Paras dan Wilan. Selesai basa-basi dengan ketiga temannya Denny, sebelum bus berangkat, aku, Anam, Richard, dan Jesse menyempatkan diri untuk mengisi perut terlebih dahulu. Sambil mengisi perut, aku dan Jesse sempat membicarakan sikap Wilan dan Paras yang aku anggap kurang ramah. Namun kami lebih memilih mengabaikannya dan berpikir karena kita baru kenal. Setelah mengisi perut dan membeli cemilan, kami langsung memasukkan barang ke bus dan menunggu sebentar di dalam bus sebelum akhirnya bus itu melaju menuju Garut. Ban bus yang berbenturan dengan lubang aspal membuat kepala Andri yang duduk di dekat jendela menyundul kaca dan menyadarkan dari tidurnya. Aku kira hanya aku saja yang memingsankan diri selama perjalanan. Ternyata semuanya pada ketiduran. "Woi, bangun, kata Andri setengah terkejut. "Kita udah kelewatan. Pom bensin udah lewat," lanjutnya. Satu persatu kita semua bangun dan buru-buru turun dari bus. Untung tidak terlalu jauh kelewatannya. Hawa dingin Garut menyambut kami yang berjalan sempoyongan karena nyawa belum kumpul semua tapi sudah dipaksa jalan. Penerangan jalan yang sangat minim menemani langkah kami menuju pom bensin yang entah apa namanya aku tak tahu. "Mas, apaan nih?" tanya Oki ke Anam setelah kakinya menginjak kantong kresek. Anam memperhatikannya sebentar. "Kotoran itu, Mas Oki." Bukan Amas," kata Oki sambil menggesek-gesekkan kakinya ke aspal. Dilihatnya lagi bungkusan kresek itu. "Kotoran bukan sini, Mas." "Iya, Mas, itu kotoran," jawab Anam lagi. Oki yang masih gak percaya kalau isi kresek hitam yang diinjaknya itu isinya pup, akhirnya berjongkok untuk memastikannya. Iya beneran kotoran, Mas," katanya. Otomatis kita semua ketawa ngelihat kelakuannya. Begini dah kalau nyawanya belum kumpul semua, udah dibilang kotoran masih gak percaya. Timpal Richard yang masih ketawa ngakak. "Pakai dikosrek-kosrek lagi pakai kaki," ujar Pei yang tak kalah ngakak. Setibanya di warung depan pom bensin, kami menghangatkan diri dengan kopi dan teh manis sambil sibuk sendiri-sendiri. Andri dan Denny mencari supir mobil kol yang entah memang sudah dipesan sebelumnya atau memang sudah langganan Andri. Anam dan Oki berniat mengejar waktu sholat isya yang masih tersisa. Aku, Jesse, Pei, dan Richard ngobrol. Sedang Wilam dan Paras, entah apa yang mereka lakukan. Aku tak memperhatikannya. "Ayo, itu supirnya udah ada," kata Denny. "Ntar dulu, Mas. Mas Anam sama Mas Oki lagi sholat dulu," kata Pei. "Kita taruh barang dulu aja di bak," timpal Andri. Tak berselang lama, kami dengar suara ketawa Oki dan Anam. "Kan tadi udah kita intip ya, Mas,"
Masa masih salah? Sayup-sayup suara Oki terdengar mendekat. Iya ya? Ah, emang kita aja kali Mas yang ngaco. Jawab Anam saat tiba di tempat kita nunggu. Kenapa sih? Tanyaku. Ini loh Mbak, musolahnya dikunci. Jadi kita mau sholatnya di luarnya gitu. Mas Anam udah ngintip ke dalam biar tahu kiblatnya kemana. Tapi tahu-tahu dibilangin bapak-bapak kalau salah kiblat. Jelas Oki. Iya Mbak, efek kecapean kali. Harusnya ke sana malah jadi ke sana. Jawab Anam sambil memperagakan arah dengan tangannya. Ya udah ayo naik biar cepet sampai di base kita. Potong Denny yang sudah nangkring di atas pick up. Kami pun segera bergegas untuk naik. Aku berinisiatif untuk bertanya ke Paras dan Wilan. Kalian duduk di depan aja biar gak keanginan. Gak usah, di belakang aja. Jawab Wilan dengan nada yang gak enak didengar sambil melengos ke arah Paras seolah menegaskan ke Paras untuk duduk di belakang. Sial nih bocah. Aku ngebatin. Jesse dan Anam kompak ngelirik ke arahku. Sepertinya mereka tahu kalau aku kesal. Ya udah Bu, kita di depan aja. Enak malah kagak kedinginan. Kata Jesse dengan nada menyindir mereka sambil ngebuka pintu dan duduk di depan. Dan sengaja ku tutup keras-keras untuk menandakan ketidaksukaanku. Kesel lu ya Bu? Tanya Jesse di saat mobil sudah mulai berjalan. Ya iyalah, dikira dia ngomong sama seumuran dia kali. Bocah sekarang kenapa pada songong-songong ya? Jawabku yang masih agak sewot. Bukan ingin dianggap sok tua atau bagaimana. Namun umurku dan mereka berdua terpaut hampir 10 tahun. Ditambah lagi kita baru hari ini ketemu dan akan bersama-sama selama beberapa hari ke depan. Setidaknya ya tunjukkanlah kesopanan dan keramah tamahan yang dapat membuat suasana menjadi lebih nyaman. Tadi di terminal juga gue rada kesel sama yang rada agak gemuk tuh. Celetuk Jesse. Aku dan dia ngobrol sepanjang perjalanan. Ketawa ketiwi melupakan kekesalan yang ada di hati. Sampai akhirnya kami sampai di sebuah rumah yang dibilang base camp oleh Denny dan Andri. Di rumah itu kami disambut oleh suami istri yang sudah berumur. Yang sampai saat ini aku tak tahu siapa nama mereka. Kami memanggil mereka emak dan abah. Setelah menaruh barang-barang kami, aku, Jesse, Richard, dan Pei mengikuti emak ke warung, sedang yang lain sibuk sendiri. Rumah yang dijadikan base camp ini tidak terlalu besar, tapi rapi dan tertata dengan apik. Ada warung kecil untuk menyantap gorengan dan ada langgar kecil dalam satu halaman yang sama. Jadi, para pendaki tak perlu repot untuk mencari tempat lain. Aku dan Jesse membawa gorengan yang kami goreng di warung emak ke teras rumah untuk disantap bersama. Sedang Richard tanpa membawa minuman. Wih, enak nih, kata Anam yang sedang berjalan bersama Oki. Kalian dari mana? Tanyaku. Habis sholat subuh Mbak, jawab Anam. Keren loh Mbak, timpal Oki. Kita sholat bertiga, tapi yang ngaminin banyak. Lanjutnya dengan sumringah seperti orang yang baru dapat pacar. Maksudnya? Tanya Pei diiringi muka bingung kami yang memiliki pertanyaan yang sama. Pokoknya keren dah, nanti aja jelasinnya. Jawab Anam sambil mesem-mesem. Tanpa terasa matahari sudah terbit dan kami pun bersiap melakukan pendakian. Sebelum pendakian dimulai, tak lupa kami berdoa mohon perlindungan dari Yang Kuasa serta pamit pada emak dan abah. Mak,
Kami pamit naik dulu ya. Nanti setelah turun kami kesini lagi, Mak, kataku. Iya, Neng. Hati-hati ya. Jangan lupa berdoa di jalan, biar lancar sampai turun lagi. Setelah cium tangan, kami pun beranjak meninggalkan rumah emak dan abah. Kira-kira pukul 8 pagi saat kami memulai perjalanan. Kami jalan perlahan sembari berbincang dan menikmati pemandangan. Tak lupa bertegur sapa dengan para petani yang lalu lalang di jalur yang sama dengan kami. Sekitar sejam sudah kami berjalan, tapi kami masih di perkebunan warga. Maklumlah, jalur yang nanjak terus membuat paru-paru para penghisap si super kembang kepis. Karena di sini tidak seramai perkebunan yang di bawah, jadi kami berniat beristirahat sebentar di sini. Namun, sayup-sayup aku mendengar suara perempuan menangis dari kejauhan. Tanpa berniat mencari sumber suara, kusenggol Anam dengan memberi isyarat lanjut. Dan sepertinya dia paham maksudku. Kita jalan lagi yuk, berhentinya di atas lagi aja, katanya. Ada yang nangis ya? Kata Wilan tiba-tiba. Angin kali, dah buruan lanjut, kata Richard berusaha mengalihkan. Enggak ah, suaranya dari sebelah kanan. Kiri deh, katanya sambil selingak-selinguk mencari sumber suara. Bawel loh, dah buruan jalan, saut Richard setengah kesal. Ya elah nih bocah, alamat dah ini mah, batinku dengan firasat yang sudah tak enak. Padahal sebelum berangkat, Anam sudah bilang untuk tidak ngomong apa-apa kalau melihat atau mendengar sesuatu. Bahkan Oki sempat bercanda. Ntar saya bisikin ke Mas Anam. Ke Mbak Ne aja Mas Oki, timpal Pei dan diiyakan Richard. Richard, Jessie, Anam, Pei dan Oki tahu kalau aku peka dengan hal-hal seperti itu. Bahkan terlalu peka. Entah itu sebuah berkah atau sebuah masalah, aku juga gak tahu. Yang jelas, beberapa dari mereka sudah menekankan padaku untuk tutup mulut kalau aku melihat orang dengan pakaian aneh atau mendengar apapun. Firasat tak enakku pun akhirnya menjadi kenyataan. Setelah Wilan mencari sumber suara itu, hal yang tidak menyenangkan pun terjadi padaku. Memang dia tak langsung menunjukkan diri padaku, tapi dia mengikutiku sepanjang jalan. Terkadang sambil nangis, terkadang sambil berbicara dengan riangnya seperti orang yang sedang berbicara dengan temannya. Terkadang memberikan gambaran tentang hidupnya padaku seperti sebuah slide film yang terputus-putus. Fokusku benar-benar teralihkan silih berganti karena si cantik ini. Istirahat dulu dong, pintaku pada teman-temanku. Aku benar-benar kelelahan, baik fisik secara mental. Ku ambil air minumku dan meneguknya seperti orang tak minum seharian. Saat minum, mataku tertuju ke Jessie yang sedang asik makan coklat. Ku tutup botol airku sambil memperhatikan Jessie. Lalu ku senggol Anam yang berdiri di sebelahku sambil mengisyaratkan untuk lihat ke arah Jessie yang duduk tidak jauh di depanku. Anam yang paham dengan isyaratku memperhatikan Jessie sebentar lalu bilang, Jess, bagi dong coklatnya. Nih, jawab Jessie singkat sembari memberikan sepotong coklat buat Anam dan juga memberikan sepotong padaku sambil tersenyum. Anam menoleh padaku sambil menggeleng kepala, menandakan dia ragu dengan apa yang dilihatnya pada Jessie. Cah lanang, kataku sepelan mungkin agar yang lain tak mendengar sembari tanganku memberi isyarat kalau anak kecil itu setinggi pinggulku. Gak mungkin ah Mbak Ne, kata Anam sambil berbisik. Aku cuma mengangkat bahu sambil makan coklat yang diberikan Jessie dan duduk di sebelahnya.
Entah mungkin karena masih penasaran atau bagaimana, Ana mencoba meminta coklat lagi ke Jessie. "Ana mau lagi?" tanya Jessie dengan gaya bicara seperti anak kecil sembari memotek coklat yang dipegangnya, lalu menyuapinya ke Anam. Anam yang kaget langsung melihat ke arahku sambil cengir-cengir. Saat akan melanjutkan perjalanan, Anam yang berdiri di belakangku bertanya padaku, "Kapan? Dari mana? Kok aku gak ngeh ya?" "Dari kayu yang dia pegang." Jawabku singkat karena takut terdengar Oki dan Pai yang berjalan di depanku. Tanjakan demi tanjakan kami lalui. Perjalanan ini terasa lama sekali. Entah hanya aku yang merasa lama atau memang karena jarak pos 1 yang memang sangat jauh dari starting point kami. Yang jelas kami baru sampai pos sekitar jam setengah 12 siang. Di pos ini kami bertemu dengan para pendaki lain yang sudah tiba lebih dulu. Setelah menegur para pemuda dari grup itu, aku duduk di luar gubuk pos. Selain karena di dalam terlalu penuh orang, aku pun terlalu lelah karena si cantik yang menemani perjalananku, walaupun dari jarak yang agak jauh. Setelah dirasa cukup untuk istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Medan yang semakin aduhai pun kami lewati. Dan seperti sebelumnya, fokusku pada trek pendakian ini silih berganti. "Mbak Jess, tunggu!" teriak Richard yang membuatku tersadar dari slide yang sedang diberikan si cantik. Kulihat Richard yang ada di depanku sedang berusaha menyusul Jessie yang tengah berlari di tanjakan. Richard tak tahu menahu tentang anak kecil yang bersama Jessie. Namun, dia sangat yakin ada yang tidak beres dengan kekasih hatinya itu. Jessie bertubuh kurus dan kecil. Dia bisa mengangkat carrier 60 liter dengan isi full saja, sudah luar biasa sekali. Apalagi ditambah dia baru beberapa hari sembuh dari patah kaki. Jadi melihat Jessie bisa setengah lari di tanjakan, membuat Richard semakin yakin ada yang tidak beres dengan Jessie. Namun dia tak berani mengutarakan apapun, hanya bisa berusaha mengimbangi langkah Jessie walaupun ngos-ngosan. "Ayo Ki, aku pegangin," kata Jessie pada Oki. Saat itu kami melewati trek yang bagian tanahnya berjarak cukup tinggi, sehingga harus tengah memanjat sembari ditarik dari mereka yang sudah naik duluan. "Udah, minggir. Kayak kuat aja megangin Mas Oki," celetuk Richard melihat Jessie yang aneh. "Aku kuat kok," sanggah Jessie. "Udah, aku aja," sembari menggeser Jessie ke samping dan membungkukkan badan untuk menarik tangan Oki. "Au!" teriak Oki kesakitan. Tanah yang dijadikan pijakan oleh Oki blurukan, menyebabkan dia tergelincir dan cedera pada pergelangan kakinya. Itu kalau dilihat pakai mata telanjang. "Nggak apa-apa, Mas?" tanya Anam. "Nggak, Mas. Cuma kayaknya tadi kaki saya ketekuk, jadi agak sakit." "Bisa naik nggak, Mas? Tak gendong sini," lanjut Anam. "Wes, bentar. Tak coba lagi naik sendiri," kata Oki sambil memutar-mutar engsel kakinya. "Ayo Bang Richard, coba lagi," kata Oki ke Richard. "Ayo," jawab Richard bersiap-siap menarik Oki. Saat Oki sedang mengambil ancang-ancang untuk naik, kulihat anak kecil itu ingin menarik lagi kaki Oki. "Mas Oki," panggilku sebelum Oki naik sambil melotot dan menggeleng pelan ke arah anak kecil itu. "Kenapa, Mbak?" tanyanya sambil menengok. "Gak jadi," jawabku. Setelah Oki naik, aku pun naik, dan terakhir Anam.
Kami duduk sebentar untuk melihat keadaan kaki Oki. Setelah memastikan semuanya aman, kami pun melanjutkan perjalanan. Semakin mendekati pos 2, semakin hilang fokusku. Kepalaku semakin berat. Ditambah lagi slide si cantik yang semakin membuatku tambah ingin nangis. Oki, Anam, dan bahkan Pai yang saat itu tak berani melihat mukaku, sampai menyanyikan hampir 1 jilid lagu-lagu kemerdekaan agar aku tetap semangat. Mulai dari Satu Nusa Satu Bangsa sampai Indonesia Raya mereka nyanyikan dengan lantang. Bak paduan suara saat 17 Agustusan di Istana Negara. Namun sayangnya aku sudah tak sanggup lagi. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat tenda darurat di pos 2. Setelah tenda dibikin di space yang mepet, diiringi hujan yang mulai turun, para laki-laki membuat perapian untuk memasak. Sedang aku dan para perempuan menghangatkan diri di dalam tenda. Saat menunggu mereka memasak, aku sempat tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpiku itu, aku sedang duduk di bangku di dalam sebuah gubuk yang bentuknya hampir mirip dengan gubuk yang ada di pos 1. Saat sedang duduk dan memandang entah kemana, tiba-tiba ada sepasang suami istri yang sepertinya umurnya sudah lebih tua dari emak dan abah, yang datang menghampiriku. Beliau berdua mengucap salam dan bertanya sedang apa aku di sini. Aku katakan kalau aku sedang melakukan pendakian dengan teman-temanku. Dalam mimpiku itu, kami tertawa dan membicarakan banyak hal. Namun tak banyak yang dapat kuingat setelah aku bangun. Kalimat yang dapat kuingat dari pembicaraan itu hanya pesan dari mereka berdua. Pesan dari kakek, lakukan seperti apa yang sudah diniatkan. Jangan pernah berbelok-belok, kecuali jika niatmu buruk, lebih baik diurungkan. Sedangkan pesan dari nenek, semakin ke atas semakin banyak halangan. Lanjutkan jika kamu kuat, berhenti dan berdoalah jika merasa berat. Insya Allah Neng dan teman-teman dilindungi. Jessie membangunkanku dan membawakan minuman hangat untukku. Jess, gue minta coklat dong, kataku yang melihat dia asik makan coklat. Dah abis bu, tinggal ini, sambil cengar-cengir dan menunjukkan sepotong coklat yang sedang digigitnya. Kue coklat pedah kalau enggak. Abis juga bu. Eda abis semua. Iya bu, kata Jessie sambil senyum-senyum. Lapar apa bagaimana lu? Di tas gua ada sekotak lagi, tolong ya ambilin, kataku setengah ketawa setengah terperangah juga. Sebelum berangkat, aku beli coklat 6 batang. Jessie dan Richard sendiri bawa coklat 3 batang. Pei bawa kue coklat sisa kue ultahnya 1 kotak makan. Dan entah berapa batang coklat biasa yang dia bawa. Belum lagi coklat yang dibawa Oki dan Anam. Jessie masuk lagi sambil membawa coklatku, tapi dengan muka agak cemberut. Kenapa lu Jess? Tanyaku. Dia menjelaskan dengan singkat dan setengah berbisik tentang kejadian di luar. Namun belum selesai dia bercerita, Paras masuk dengan membawa Indomie dan disusul Wilan. Sepertinya hujan di luar tenda semakin deras. Beberapa kali rintikan-rintikannya berhasil memasuki tenda. Jessie meminta Richard untuk menambal bagian-bagian yang bocor dengan lakban yang kami bawa. Jessie menunjuk dari dalam, sedang Richard melakbannya dari luar. Satu persatu bagian-bagian ditambal oleh Richard. Sampai akhirnya Jessie menunjuk satu bagian yang ada di belakang tenda. Dari dalam tenda, aku bisa melihat bayangan Richard yang sedang berjalan untuk menambal bagian itu.
Tapi tiba-tiba dia seperti setengah berlari dan melempar lakban ke dalam tenda. "Tambal dari dalam aja." Jessie yang terlihat sedikit kaget melihat ke arahku, dan tak lama tersenyum sambil membuka gulungan lakban itu. Sambil menunggu hujan reda dan menunggu kondisi badanku lebih baik, kami merundingkan untuk tetap naik atau turun. Aku yang merasa tidak enak pada mereka berkata pada mereka jika mereka ingin melanjutkan perjalanan untuk muncak, lanjutkan saja. Aku hanya menunggu mereka di sini. Tak masalah bagiku untuk menunggu sendiri di sini, walaupun sebenarnya tak sendirian. Namun gagasanku langsung ditentang oleh Richard, Anam, dan Pei. Richard dan Jessie lebih memilih turun, sedang Wilan dan Paras tetap ingin melanjutkan perjalanan. "Kita bisa naik bareng sama rombongan yang tadi naik," kata Wilan. Memang benar, beberapa waktu yang lalu ada rombongan pendaki yang kebetulan naik dan turun lewat jalur ini. Jika mengejar rombongan pendaki yang baru saja naik, pasti akan kekejar. Namun sepertinya Denny ragu-ragu untuk mengikuti rombongan itu, karena akhirnya dia juga memilih untuk turun. "Emang berapa lama lagi, Den, buat sampai ke pos berikutnya?" tanyaku pada Denny yang ingin keluar tenda. Kata Andri, "Paling lama setengah jam, Mbak," jawabnya sambil keluar tenda. "Kalau kalian masih mau lanjut ya nggak apa-apa. Gue di sini aja sendiri," kataku pada Jessie, Wilan, dan Paras yang ada di dalam tenda. "Tahu gini mah, tadi aja jalan duluan sama pendaki yang naik barusan," kata Wilan sambil melihat keluar tenda tanpa tahu Jessie sedang menatapnya dengan rasa tidak percaya dan kesal. "Anak-anak udah setuju turun, Bu. Yang mau naik, biarin aja naik sendiri," celutuknya kesal. Paras yang mungkin merasakan aura kekesalan yang menguasai tenda, memilih untuk keluar tenda tanpa mengucapkan apa-apa. Dan tak lama, Wilan pun mengikutinya keluar. "Kalau mau naik ya terserah sih. Cuma gue nggak nanggung kalau ada apa-apa di atas," kataku pada Jessie. "Emang kenapa, Bu?" "Nggak apa-apa. Tapi kalau mau pada turun ya lebih bagus," ucapku pada Jessie. "Empe nyuruh turun, Bu. Dari tadi dia kayak marah." Kaget juga mendengar Jessie berbicara seperti itu. Ingin rasanya kutanya saat itu juga dari mana dia tahu kalau kakek-kakek satu ini sedang dalam kondisi bad mood. Namun kuurungkan niatku untuk bertanya dan hanya mengangguk saja. Empe ini panggilanku untuk salah satu kakek yang menemaniku sejak aku lahir. Jadi menurut mereka yang mengerti tentang ilmu-ilmu spiritual, ada dua sosok yang menjagaku sejak aku kecil. Namun kebanyakan orang hanya mampu melihat sosok yang aku panggil Simbah. Sedangkan sosok si Empe ini hanya terlihat seperti cahaya lampu neon saja. Dan sepanjang ingatanku, hanya abang angkatku dan Devin ponakanku yang bisa melihat sosok Empe ini dengan sempurna. Tenda telah dirapihkan. Kami semua memilih untuk turun. Saat hendak turun, Jessie terlihat sedang sedikit berargumen dengan Wilan perihal kayu yang dijadikan tongkat. Richard coba menenangkan Jessie. Jessie yang sudah kepalang kesal langsung mengambil kayu yang dia pakai saat naik tadi dari Wilan dengan sedikit menariknya dan langsung berjalan menghampiriku. "Ayo Bu, kita jalan," ucapnya dengan raut wajah yang masih kesal. Aku mengikutinya disusul Anam, Pei, dan yang lainnya. Kami melewati lagi trek yang kami lalui saat naik tadi. Tapi entah mengapa, aku merasa perjalanan turun ini jauh lebih cepat dibanding saat kami naik tadi. Bahkan seingatku, kami tidak istirahat sama sekali.
Dalam perjalanan turun ini pun, si cantik masih mengikutiku. Bedanya kali ini dia hanya diam. Di pos 1, kami kembali bertemu dengan pendaki yang melewati kami di pos 2. Mereka sedang asik ngobrol sambil menyeruput minuman hangat. Setelah para pria bertegur sapa, kami pun menjalankan aktivitas masing-masing. Hanya saja kami sedikit terusik dengan cara bicara dua orang dari kelompok mereka. Sepanjang obrolan mereka, kerap kali aku dengar nama-nama binatang atau kata-kata kasar keluar dari kedua orang itu. Bukan bermaksud menguping, tapi ya mereka sendiri berbicara dengan suara yang cukup keras, yang membuat siapapun yang ada di pos kecil itu pasti bisa mendengar omongan dari mereka. "Mbak nih kompasnya rusak," kata Anam tiba-tiba. "Rusak gimana? Orang kompas baru dipakai kok," jawabku bingung. "Mas Anam, salah kiblat kali mbak. Tadi pas sholat diteriakin sama bapak-bapak, kayaknya sih petani," celetuk Oki. "Lah, kok bisa? Terus gimana?" tanyaku. "Iya, ini gara-gara kompas. Karena udah tanggung, ya dilanjutin sholatnya," ujar Anam. "Emang harusnya kiblatnya kemana?" tanyaku, dan dijawab Oki dengan menggerakkan tangannya menunjuk arah kiblatnya. "Lah, ini bener. Mas Anam aja kali yang gak ngerti pakainya," kataku setelah mengecek arah barat di kompas sudah sesuai dengan arah yang ditunjuk Oki dengan tangannya. "Lah, tadi arah baratnya gak ke situ, ke arah sana," sanggah Anam sambil menunjuk arah selatan. "Tapi ya udahlah, ada yang minta disolatin mungkin," lanjutnya tak acuh. Sekilas kulihat lirikan mata Anam tepat mengarah ke tempat di mana si manis berdiri. Entah memang kebetulan atau memang dia melihat si manis. Cuma dia yang bisa jawab. Sudah lumayan lama kami di pos 1. Sepertinya hampir semua perbekalan makanan yang kami bawa, kami habiskan saat itu agar tas kami lebih ringan. Rasanya hanya tinggal tersisa beberapa renceng kopi saja di tas kami. Saat hendak membereskan perlengkapan kami untuk melanjutkan perjalanan, Oki berkata, "Turunnya nanggung kalau sekarang. Ntar aja abis maghrib." "Nggak kemalaman ntar," kata P. "Nggak lah, lagian kan headlampnya jadi bisa kepake. Sayang kan udah beli," jawab Oki sambil nyengir. "Iya juga sih," timpal Richard sambil tertawa. Setelah sholat maghrib, kami pun melanjutkan perjalanan kami. Istirahat yang cukup dan perbekalan yang sudah ludes masuk ke dalam perut membuat kondisi kami kembali fit seperti awal lagi. Sinar-sinar dari headlamp yang kami gunakan menyinari perjalanan turun kami. Karena hujan tadi siang, kondisi jalan sedikit agak licin. Beberapa kali aku harus merelakan belakang celanaku berciuman dengan tanah. Daripada aku terpeleset, mendingan aku berseluncur memelesetkan diri sekalian. Kami berjalan cukup lama, sampai tiba di sebuah turunan lain yang saat pertama kulihat hanyalah akar yang menjalar. Namun ketika kulihat lagi, bukanlah akar, melainkan kaki-kaki yang menjulur dari mereka yang sedang duduk selonjoran sambil bersandar di tanah yang atasnya ditumbuhi alang-alang. Ada yang sedang berbincang, ada yang sedang kipas-kipas, ada yang hanya duduk sambil memandang entah kemana. Jika dilihat dari pakaian dan gayanya, mereka persis seperti petani yang sedang istirahat setelah bekerja di ladang seharian. Kukucek-kucek mataku dengan harapan bahwa aku salah lihat. Kulihat lagi, mereka masih ada di situ.
Ku tengok teman-temanku yang sedang bersiap untuk bergiliran menuruni turunan itu. Namun mereka terlihat biasa saja. Hanya Jessie yang kulihat agak sedikit ngeri. Tapi aku masih berpikir mungkin ngeri karena licinnya medan. Walaupun kuperhatikan langkahnya tepat melangkahi bagian-bagian di mana kaki-kaki itu terjulur. Lubang yang cukup dalam yang berada di tengah-tengah membuat kami trek terpotong dengan jarak yang lumayan susah untuk dilompati. Sehingga kami harus berpegangan pada sesuatu dan berjalan menyamping untuk melewatinya. Satu persatu dari kami mengikuti Andri secara bergantian. Sampai tersisa Wilan, aku, dan Anam di belakang. Wilan pun mengikuti gerakan Andri. Hanya sayangnya dia pegang dahan yang berbeda dengan yang dipegang Andri dan yang lainnya. Dan itu bukan hanya dahan, melainkan lengan salah satu yang sedang duduk di situ. Ketika Wilan hendak melangkah dengan berpegangan pada dahan itu, entah karena apa, tapi tiba-tiba saja dia jatuh. Membuatku sedikit tercekat kaget, namun kutahan teriakanku. Andri dan Denny membantu Wilan berdiri. Sedang dahan putus yang dipegang Wilan dibuangnya begitu saja. Aku diam terperangah melihatnya. "Ayo mbak, giliran mbak," Ana menyadarkanku. "Aduh, permisi, cucu numpang lewat mbah," ucapku dalam hati. Aku berpegangan pada dahan yang beneran kulihat dahan. Namun tetap saja harus melewati dia. Jadi ku coba melihat ke bawah agar mataku tidak bertemu pandang dengan dia. "Matiin headlampnya, babi, ngerapat-ngerapat," teriak Andre tiba-tiba setelah sekitar setengah jam kami berjalan. Sontak kami pun semua berjajar merapatkan diri dan setengah bersandar pada undakan tanah yang ada di sebelah kanan kami. Dari kejauhan ada sesuatu yang menyerupai mata berwarna merah. Saat semakin dekat, Andre dengan setengah berbisik meminta kami mengeluarkan pisau atau garpu yang kami bawa. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba handphone Richard berbunyi. "Aduh, siapa ini yang telepon?" ucap Richard dengan panik. Bahkan saking paniknya, dia sampai lupa cara mematikan HP-nya sendiri. Alhasil hanya dibekap speakernya sampai telepon itu mati sendiri. Dengan terburu-buru, dia mengeluarkan peralatan makan lipatnya. Namun bukannya pisau atau garpu, malah sendok yang dikeluarkannya. Setelah dirasa cukup kondusif, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami berjalan sambil menahan tawa karena ulah Richard tadi. Turunan demi turunan kami lewati. Beberapa kali persimpangan pun kami lewati. Walaupun rasanya simpangan itu sama bentuknya, tapi tak terlalu kufikirkan karena aku yakin Andri pasti lebih paham. Andri sebagai guide kami, perlahan tapi pasti merasa kelelahan dan merasa kalau ranselnya semakin berat. Akhirnya di sebuah persimpangan yang bentuknya hampir mirip saat kami melihat mata tadi, Andri meminta untuk berhenti sebentar. Di bagian tanah yang agak lebar, Andri terlentang dengan menggunakan carrier sebagai penumpu punggungnya. Kulihat dia berbicara dengan Richard dan Denny, namun aku tak mendengar apa yang dibicarakan mereka. Sedang yang lain bersandar pada tanah yang seperti dinding dengan alang-alang di atasnya. Jalur ini masih merupakan jalur turunan. Jalan setapak. Di sebelah kanan adalah tanah padat seperti dinding setinggi 1 meteran dengan alang-alang yang tumbuh di atasnya. Sedangkan sebelah kiri bisa dikatakan jurang. Jika menurut kalian itu jurang, namun yang jelas jarak antara tempat kami berdiri sampai ke tanah di bawah sekitar 10-15 meter. Dan sepertinya itu bekas lahan pertanian yang dipakai warga.
karena banyak sayuran mati berserakan di bawahnya. Agak turun sedikit dari tempat kami bersandar, yang menjadi tempat Andri duduk, merupakan pertigaan buntu. Tanah yang agak lebar di sebelah kiri dan jalan setapak ke arah kanan yang mengarah ke sebuah bangunan bekas gubuk dengan tenda warna biru. "Bentar ya, jalan gua kayaknya disilang-silang," kata Andre. Kami yang mendengar hanya bisa menunggu Andre sambil bersandar, sekalian istirahat. Ku dengar Oki, Anam, dan Pei berbicara, namun aku tak memperhatikan apa yang dibicarakan oleh mereka. Di bagian yang agak bawah, kulihat Richard yang sedang menarik tas Jessie dan setengah menariknya untuk berdiri tepat di tengah pertigaan, tempat di mana sekarang Andri sedang berdiri. Entah apa yang mereka bicarakan, aku tak tahu. Sambil menunggu, aku melihat ke sekelilingku. Kukira si cantik ini sudah tak mengikutiku, karena tak lagi kudengar tangisan atau rengekannya. Ternyata dia sedang berjongkok di atas kami. Kubuang pandanganku ke arah lain. Kulihat Andri, Richard, dan Jessie yang berdiri bersebelahan. Di depan mereka ada 2 orang ibu-ibu berpakaian petani. Yang satu agak muda sedang menggendong seorang anak di sebelah kirinya. Yang satu lagi sedang memegang bakul dengan gemblokan kain yang terikat di belakangnya. Dari tempatku melihat, mereka seperti sedang berbicara dengan kedua ibu ini. "Oh, dia nanya jalan kali," batinku. Terbukti selang beberapa detik, Andre memberikan instruksi. "Ayo jalan." Ibu-ibu itu pun seperti hendak berjalan ke arah kami. Itu ibu-ibu pada lewat mana ya? Perasaan gue kagak miringin badan, batinku. Seperti yang aku gambarkan sebelumnya, jalan ini jalan setapak yang sebelah kirinya jurang atau lubang dalam. Jadi jika 2 orang lewat dari arah yang berlawanan, pasti harus saling memiringkan badan. Sedangkan aku tak merasa pernah memiringkan badan. Dan pertigaan itu pertigaan buntu, jadi tak mungkin juga kedua ibu itu ke sana. Sudahlah, aku tak ingin ambil pusing lagi. Ku kembalikan fokusku ke jalan setapak agar dapat mengimbangi langkah teman-temanku. Sepertinya Andre sudah mendapatkan kembali fokusnya, karena perjalanan kami menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan sampai ada jarak yang lumayan jauh antara kami. Tunggu, teriak Denny di belakangku. "Berhenti dulu, ngerapat, tunggu yang lain," ujar Andri. Di bagian depan ada Andri, Jessie, Richard, Wilan, Paras, dan aku. Di belakang agak jauh dari tempatku berdiri, ada Anam, Oki, Pei, dan Denny. "Kenapa, Den?" tanya Pei. "Headlampnya mati, gua kagak kelihatan jalan." "Coba lihat," ujar Pei memberikan senter pada Denny dan membuka tempat baterai headlamp Denny, mencoba mengganti baterainya. Saat Pei sedang mencoba mengganti baterai, Oki menunggu mereka dengan jarak beberapa langkah di depan. Oki mendengar sebuah suara. Suara itu terdengar seperti suara nafas yang berat. Tak hanya sekali didengarnya. Bulu kudu Oki meremang dan membuatnya ingin buru-buru pergi. "Den, senterin dong." Pei tak sengaja menjatuhkan baterainya. Pei memungkuk untuk mencarinya. Namun saat kepalanya tepat di antara kedua kakinya, dilihatnya kuntilanak sedang terbang sambil menyeringai ke arah mereka, seolah-olah sedang mengejar mereka. "Ayo, lanjut buruan." Pei setengah mendesak untuk langsung beranjak dari situ. Di saat yang bersamaan dengan kejadian itu, aku yang sedang menunggu mereka melihat-lihat ke sekelilingku.
Pandanganku berhenti saat sinar headlampku melihat ada seorang bapak-bapak. Bapak itu menggunakan baju kemeja putih yang dikancingkan sampai ke kerah. Rambutnya yang berwarna hitam dan abu-abu itu disisir rapi ke belakang, dan dia memegang sepeda ontel di sebelah kanannya. Dia tersenyum padaku, dan aku pun tersenyum padanya. "Mas, kita Al-Fatihaan yuk," ujar Oki pada Ana mengalihkan perhatianku. Tak lama, Andre meminta kami untuk melanjutkan perjalanan lagi. Sambil berjalan, pikiranku terus saja melayang ke bapak yang baru saja kutemui. Bapak-bapak di kebun kopi, bawa sepeda ontel, gak bawa senter. Keren juga, batinku. Entah itu beneran bapak-bapak atau itu sama seperti mereka yang duduk di turunan sebelumnya. Sudahlah, tak kupusingkan lagi. Toh sudah lewat ini kebunan kopi yang lebih mirip hutan itu, dan sudah terlihat perumahan penduduk. "Weh, Hun," ucap Richard kaget karena Jessie tiba-tiba saja menjadi lemas. Kulihat Jessie sudah membuang tongkatnya. Dia membuangnya di tempat di mana dia mengambilnya. Kulihat sekitarnya tak jauh dari tempat itu ada beberapa makam. Sepertinya makam keluarga milik penduduk setempat. Jessie dipapah Richard selama sisa perjalanan itu, yang untungnya sudah tidak jauh lagi. Jam 10 lebih sedikit, kami sampai di tempat emak dan abah lagi. Emak dan abah yang melihat kondisi Jessie meminta kami untuk membawa Jessie ke bagian dalam warung. Yang baru kami tahu, ternyata disitulah emak dan abah biasa tidur. Abah menggelar tikar dan menaruh bantal agar Jessie bisa tidur. Emak mengambilkan selimut untuk menyelimuti Jessie. Richard memijat kaki Jessie sambil menanyakan kondisi pujaan hatinya itu. Tiba-tiba aku teringat sapu tangan yang selama ini aku bawa. Sapu tangan itu sapu tangan yang diberikan oleh abang angkatku. Sapu tangan hitam dengan bordiran namaku dan berbordirkan berbagai asmaul husna. Sapu tangan yang selalu kubawa setiap kali aku bepergian jauh. Ku ambil sapu tangan itu dan menaruhnya di bawah bantal Jessie. "Jaga-jaga aja, takut ada yang lain yang kececer," ucapku pada Jessie. Jessie tersenyum sambil menunjuk ke arahku. "Udah pergi," kataku. Sepertinya Jessie melihat saat si manis ini memelukku dan tiba-tiba menghilang. Tapi aku tak yakin. Sementara Richard sedang berbicara dengan emak. Abah melihatku dengan senyum yang tak kupahami dan beranjak keluar. Saat itu baru kutanya ke Jessie. Dia juga melihat si manis sepanjang jalan, tapi tak bisa mendekat padaku. Menurut Jessie, ada beberapa kali dia mencoba untuk masuk, namun dihalangi empek. Itulah sebabnya mukaku selalu berubah tiba-tiba menjadi merah. Jessie sendiri tidak melihat si empek. Dia hanya tahu kalau itu si empek, berdasarkan beberapa kejadian yang pernah kami alami. Jadi dia hanya mengamati mukaku dan gaya bicaraku. Cuma saat dia bilang si cantik memelukku saja, sudah cukup meninggalkan pertanyaan di kepalaku. Kenapa jadi peka begini nih anak? Kami menceritakan tentang pendakian kami kepada si abah. Sampai akhirnya malam pun semakin larut. Satu persatu teman-temanku akhirnya beristirahat. Emak pun pamit untuk tidur. Richard masih menemani Jessie, dan aku masih asik ngobrol dengan abah. Abah bilang padaku, "Rombongan kalian disayang sama yang di atas. Jarang ada pendaki yang bisa lihat."
Sejenis macan tapi bermata tiga. Saya lupa Abah menyebutnya apa. Jadi ternyata mata merah yang kami kira itu babi hutan, ternyata bukanlah babi hutan. Dan anehnya hanya beberapa orang dari kami yang melihat kalau matanya itu ada tiga. Yang lain melihatnya tetap dua. Memang itu apa, Bah? Tanyaku. Di sini, itu dipercaya sebagai leluhur yang ada di atas gunung. Dan gak semua orang bisa ngelihat itu. Berarti kalian disayang sama mereka. Cuma ada satu yang mereka gak suka. Jelasnya. Siapa, Bah? Tanyaku. Namun Abah tak mau menjawab pertanyaanku. Beliau malah mengalihkan pertanyaanku. Berapa banyak salam yang kamu ucapin? Tanyanya. Maksudnya, Bah? Tanyaku tak mengerti. Kamu pas nyampe di sini permisinya sama siapa aja? Ngucap salamnya ke siapa aja selain ke Prabu? Tanyanya. Jujur aja, aku sedikit terkejut Abah bertanya seperti itu. Dari mana dia tahu? Prabu Siliwangi, Kian Santang, Pangeran Papak, dan wali Allah lainnya yang ada di Garut, Bah. Memang saat tiba di Garut, saat berjalan ke pom bensin, aku menyempatkan diri untuk mengucapkan salam dan mengirimkan Al-Fatihah untuk mereka. Seperti yang selalu diajarkan oleh almarhum Papa. Kenapa bisa sampai mikir ke sana? Diajarkan Papa saya, Bah. Papa dulu pernah bilang, setiap wilayah pasti ada yang menjaganya. Jadi, hal yang harus pertama dikulonuwunin ya yang jaga wilayah. Makanya sekarang jadi kebiasaan, Bah. Pantes disayang, kata Abah sambil ketawa lepas. Obrolan kami terhenti saat emak memanggil Abah untuk istirahat. Akhirnya aku pun kembali ke tempat teman-temanku tidur. Mentari sudah hampir sampai di tempat teratas saat kubuka mata ini. Jam menunjukkan pukul 10:45 pagi. Ingin rasanya ku bejamkan mata ini lagi. Hanya saja aku malu pada koko ayamnya Abah yang sedang asik mematuki tanah di halaman. Akhirnya kupaksakan untuk duduk. Kulihat teman-temanku sudah pada asik di warung. Dengan mata masih meremelek, ku hampiri mereka. Neng, kopinya satu. Ujarku pada Jessie yang sedang membantu emak menggoreng tempe dan sudah terlihat lebih baik. Minum air dulu sono, langsung ngopi, kata Jessie. Aku hanya menjulurkan tanganku sambil meringkuk di bangku depan pintu warung. Hun, ambilin dulu itu air putih, ujar Richard. Emang nih Mas Anam, bukannya diambilin air dulu itu? Oper Richard ke Anam. Tapi akhirnya P yang memberikan botol air padaku. Kopi dan gorengan sudah siap disantap, dan barang-barang pun sudah kami rapihkan. Kami sudah siap untuk pulang ke Jakarta. Saat yang lain sibuk foto-foto, aku, Jessie, Richard, Paras ada di warung masih asik ngobrol dengan emak. Emak bilang pada kami kalau jarang sekali Abah mau ngobrol dengan rombongan pendaki. Apalagi sampai ketawa ngakak dan begadang seperti semalam. Emak pun bilang kalau rombongan kami disayang. Hanya saja ada satu yang tidak disukai oleh mereka yang di atas. Ketika kami tanya siapa orangnya, emak langsung menunjuk salah satu dari teman kami. Tak perlulah kusebutkan siapa. Cukup kami yang tahu. Dan cukup dengan kata, untunglah bukan gue, di dalam hati. Kulihat Abah jalan mendekat ke arah warung. Ngopi tabah?
Tanyaku. Teh manis anget aja, Neng, ujar Abah. Kulirik Jessie. Neng, teh manisnya ada nggak? Sambil cengar-cengir. Jessie melayangkan tinju seolah ingin memukulku. Tapi dibikinkannya juga teh manis untuk Abah. Bah, memangnya di atas ada kuburannya ya, Bah? Tanyaku pada Abah. Iya, Neng, ada, jawab Abah. Oh, pantesan. Emang kenapa, Bu? Tanya Jessie. Semalam Mas Anam ngelindur. Ya saya bangunin, takut ada apa-apa. Gak lama Mas Anam saya bangunin, si Wilan juga ngelindur. Tapi tangannya kayak orang main pencak silat. Mas Anam emang sama Wilan kenapa, Bu? Si Mas Anam ngimpi di atas ada 5 kuburan berjejer. Terus dia baca doa kayak orang lagi ziarah aja. Kalau si Wilan kagak tahu dah. Cuma gue bangunin doang. Males nanya-nanya. Lanjutku dan diakhiri dengan cengiran kuda. Iya, di atas ada kuburan, Neng. Tapi misah-misah, gak berjejer 5. Di dekat pos berapa itu ada makam suami istri. Di pos lainnya sama di puncak juga ada. Lanjut Abah. Apa jangan-jangan itu kakek nenek yang ada di mimpi gue ya? Batinku saat Abah bilang ada makam suami istri di atas sana. Tapi ya sudahlah. Yang perlu ku ingat hanya pesan dari mereka saja. Pesan yang diberikan dalam canda dan tawa singkat di mimpiku. Tentang siapa dan apa mereka tak jadi masalah untukku. Oh, sama itu, Bah. Emang di atas ada air terjun, Bah? Tanyaku lagi. Namun kali ini Abah hanya tersenyum saja dan berjalan menjauh dari warung tanpa menjawab pertanyaanku. Air terjun apaan, Bu? Tanya Jessie saat kami berpandangan, bingung dengan arti senyum Abah. Di salah satu slide yang dikasih lihat itu cewek, ada air terjunnya. Kataku yang hanya bisa memandang keluar halaman. Singkat cerita, akhirnya pick up yang menjemput kami untuk ke terminal pun datang. Tiba waktunya kami untuk pulang ke Jakarta berpamitan dengan Abah dan Emak. Betapa besar rasa terima kasihku pada Emak dan Abah atas semua keramahan dan perhatian mereka selama kami di sini. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.